mau berbisnis tapi modalnya minim, modal di bawah 10 juta. Nah, tetap bisa melakukan bisnis sendiri. Tapi yang pasti konsepnya harus sudah matang dulu. Tapi kalau konsep terus nggak jalan-jalan, sama aja bohong. Tapi kalau bisnis pulsa nggak perlu pakai konsep lama-lama ya. Nggak perlu, langsung Oke. sekarang. Tapi kalau kuliner tetap dong, harus kuliner taruh standnya tetap. di mana, Benar. online atau ada standnya gitu kan. benar. Terus targetnya siapa. Oke, itu kalau kuliner. Terus apa lagi nih yang bisa dijalankan dengan modal di bawah 10 juta? Cemilan. Oke, franchise lagi? Franchise berarti enggak? Kalau itu enggak. Kita cuma perlunya repacking saja. Cemilan, Suka ngemil repacking. Keripik, Banget, oke. kerupuk. Oh Denis ya. Oke, keripik berarti gimana? Beli yang kiloan terus di repackage aja? Iya, belinya dalam curah ya. Kalau Curah, saya bilangnya curah, uh-uh. nanti di repacking. Repacking jadi kecil-kecil. Heeh, jadi Kan untungnya lebih banyak. untungnya lebih banyak. Orang biasanya kalau mau ngeluarin di bawah 5.000 juga nggak pakai mikir kan? Benar. Iya, 10.000 3. Wih, Cepet dong. iya benar. 1, 2, 3 ya kan belinya. Kreatif ya. Terus apa lagi? Jadi mau Jadi cari untuk diri kepikiran. sendiri juga benar. Wah besok saya mau cari apa kayaknya. Oke, Ya, terus jadi apa lagi itu. nih? Kemudian yang lagi banyak digunakan sekarang adalah kerudung. Kerudung. Oke. Bisnis kerudung. Kan sekarang banyak kerudung murah. Kalau kerudung mah nggak pakai modal juga bisa. Tuh, malah nggak Mbak pakai Willy. modal ya, zero. Apalagi Online. zero budget. Ini ada teman sendiri. Oke, aku jadi distributornya ya gitu kan. Nanti kalau laku baru bayar konsinyasi. Iya betul. Online lagi nggak perlu nyewa tempat di sini di sana, bayar listrik, bayar Benar. pekerja ya kan. Cuman pulsa doang ya modalnya. Betul. Nah, Pulsa itu- paling itu- 100.000 udah cukup lah ya. Iya itu kan juga lagi karena kan orang berhijab. Sekarang kan nggak mungkin kerudungnya tuh cuman 7. Nggak mungkin, sehari 30. juga ganti 2 kali. Tiap warna kalau bisa punya. Nah. Belum lagi kalau tiap warna, Kombinasi. tiap model. Iya ya. Oke, aku juga deh mau deh. Mau ya? Terus kalau baju-baju gitu gimana? Baju oke, sejauh misalnya gini. Sejauh orang itu bisa konsinyasi. Oke. Nah, kadang-kadang kan ada yang karena nih baru nih, oh dia harus bayar tunai. Misalnya oke boleh saya bayar tunai, teman kalau yang nggak laku boleh balikin ya. Nah, kalau yang di rumah biasanya baju kredit, iya nggak? Iya. Baju kredit. Mm. Gimana Biasanya caranya agak baju mahal. kredit? Serius? Biasanya ya, jadi di perumahan itu biasanya suka ada yang mengkreditkan pakaian. Oke. Cuman memang harganya, jadi kenapa sih mesti kredit? Karena satu harganya mahal, dua tidak ada di, misalnya tidak ada di Aku Surabaya. pikir kalau di perumahan kredit panci, kredit microwave baju atau juga apa. ada loh. Baju di kredit. Misalnya Semahal apa sih? gini, ada ini jasa, sebenarnya dia jual jasa sih ya. Oh, Jadi jasanya misalnya berarti ya? dia jual jasa gini, misalnya nih wanita bekerja, dia datang, Mbak butuh jas kan? Oh iya, kalau beli berapa biasanya? Oh saya belinya sekian, saya buatin deh, bayarnya 2 kali. Mau dong? Iyalah. Iya sih. Iya kan? Pasti mau. Keluarannya bisa dibagi Iya 2 benar. bulan, enak. Itu pasti mau. Jadi dia jasa hanya untuk dia datengin penjahit, entah juga dia urusan sama penjahitnya tuh. Dia juga urusannya. ngelempar padahal kan. Pasti dia melempar karena dia nggak mungkin dia menjahit, nggak ada Maklar waktu. berarti ya? Betul. Ih, maklar yang nggak pakai modal ya? Broker nggak pakai modal. Iya benar. Mau coba. Zero budget. Kan sekarang wanita bekerja tuh banyak. Kadang terlalu sibuk untuk mikir, aduh pakainya baju apa gitu ya. Kalau yang agak punya waktu lebih banyak mungkin bisa mikir ya, oh ya saya mau jahit baju, oh ya saya mau belanja baju. Tapi kadang kalau yang enggak, udah di rumah ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, masih ngurus baju juga ya, paling enak. Ada sih maklar baju. Iya. Tapi kok di rumah nggak ada ya? Coba kalau ada tuh enak banget nantinya. Jadi dong di rumah, jadi pelopor. Wih. Nah itu mending jadi pelopor daripada Jangan ngikutin jadi tren yang sudah follower. ada. Jadi Pesaingnya pelopor. banyak banget ya. Betul. Kalau kita jadi follower, kita harus bersaingnya harus lebih kuat. Dalam artinya kan gini, boleh sih kita jadi follower. Misalnya ada yang sudah bisnis apa, laku. Terus, tapi aku kan mau ikutan juga. Iya boleh juga. Cuma harus diperhatikan adalah kita harus punya sesuatu ciri khas yang lain daripada follower yang lainnya. Oh iya benar. Gitu. Tapi ada nggak sih Mbak persiapan finansial yang ideal ketika mau mulai usaha? Sekarang udah ada modal udah ya di bawah 10 juta malah zero budget pun ada. Konsep, nah konsep ini apa aja yang harus dikonsep? 1, kita mau jualan nih. 2, kita mau bisnis. 3, kita mau
misalnya simpel gini, pulsa. Oke. Itu yang simpel banget ya. Kita mau pulsa jualannya targetnya siapa? Oke. Nah, kalau targetnya siapa, maka akan ketemu adalah sasarannya itu di mana. Ya kan? Targetnya anak SMP. Udah, berarti gue harus ngubungin adiknya temenku. Wah, kan misalnya gitu. Kalau mau beli pulsa ke aku aja gitu kan. Oke. Pasti kan. Nanti bayarnya ke adikku ya. Gitu. Nah, kan itu udah boleh. kenceng tuh. Sekelas wah. Oke, Berapa coba? sip, 30 boleh. orang. Pasti kalau pulsanya 10 ribuan kan habisnya tiap hari ya. Kan nggak mungkin pulsa 10 ribuan habisnya seminggu, nggak mungkin. Nggak mungkin, apalagi anak-anak udah zaman sekarang. Iya. Wah, kalau yang namanya kuota habis. Bener. Untuk apa? Game. Aduh. Pas Instagram. banget. Oke. Ini berarti terus ada nggak persiapan finansial yang idealnya seperti apa sih? Tetap jadi persiapan finansial yang ideal adalah kalau modalnya minim, kita bilang di bawah 10 juta, tetap harus dipersiapkan dana cadangan. Jadi nggak hanya rumah tangga Mbak punya dana cadangan, tapi Bentar. Jadi kalau misalkan punya dana 10 juta, jangan langsung dipakai 10 juta berarti. Jangan. Pakai berapa persennya aja nih? Pakailah 60 saja. 60 aja ya? 60 itu sudah all in. Jadi harus sudah all in. Yang 40 persennya untuk apa? Cadangan untuk apa sih? Misalnya gini, ada yang nggak bayar, Oke. ya kan? Bayarnya telat. Bayarnya telat. Terus atau enggak ada misalnya, kalau tadi bisnis kerudung, miss, pesennya apa dikirim apa. Nah, Oke. kan itu boleh nggak sih ngambil dari untung? Sebaiknya jangan. Nanti perhitungannya agak repot. Oh, oke. Jadi keuntungan biarlah jadi keuntungan. Modalnya berapa? Nah kalau ada miss, ambil dari sini, dari si dana cadangan ini. Oke, baru tahu nih kalau yang ini. Oke, bisa ditiru jadi, ya berarti ya. Iya, jadi kita bisa tahu gitu. Oh, nah nanti baru dari situ kan ketahuan tuh kita laba bersihnya berapa sih? Jadi masih kerasa untungnya tuh segini loh Iya, masih terasa, ya. Daripada terasa. dipakai dikit lama ini bisnis gak ada untungnya sih ya udah gak ada dipakai. Nah, karena kan nggak terasanya seperti Bener, itu ya. Kita iya. kadang merasa, ya sudahlah ini kan sudah keuntungannya, dibeliin. Terus giliran mau produksi lagi kita bingung. Kok gak ada ya? Kok nggak ada ya? Kok kemarin perasaan yang laku banyak. Ini duitnya kemana ya? Oke, Gitu. selain dana cadangan apalagi yang harus disiapin? Kemudian adalah disiplin untuk melakukan pencatatan dalam Pemasukan dan pengeluaran? iya apapun. Aduh. Sudah mencatat hari ini? Belum. Minggu lalu? Belum, sudah berhenti. Sudah berhenti Iya. ya. Halo pemirsa jangan ditiru sudah berhenti. Habis banyak yang miss. Ya sudah lah. Tapi menabungnya? Menabung masih, kalau itu Oh. tetap untungnya. Oke, berarti Gitu. tetap ya itu ya? Tetap harus catat. Pokoknya disiplin. Terus jangan lupa untuk selalu upgrade. Update apaan? Ya jadi misalnya gini, kita nggak hanya lihat modalnya udah ada gitu ya. Oke. Terus kemudian bisnisnya ini aja gitu ya. Karena dia nggak tahu nih di luar bisnisnya udah berkembang ya lagi in apa nih? Oh iya, gitu, dan itu oke. harus upgrade terus. Jadi tidak tertutup kemungkinan yang tadinya cuma bisnis pulsa. Terus tiba-tiba jadi bisnis, kan sekarang banyak ya bayar PLN. Itu bisa loh. Iya benar. Bayar listrik sampai bayar kartu kredit. Hah? Iya, jadi misalnya gini, Oke. Shred, saya pernah lihat ada broadcast Shred. Bayar kartu kredit bisa via aku loh, bayarnya bulan depan. Itu pasti dia laris manis. Saya lagi mikir dia untungnya dari mana gitu ya. Ternyata? Tapi mungkin jadi dia misalnya bayar nih, bisa nggak sih bayarin kartu kreditku dulu cicilan. Misalnya bayar harusnya 1 juta. Mau dibayarnya kapan? Mau ditransfernya kapan gitu. Bulan depan ada bunganya ya. Jadi dia ambil selisih itu. Oh, ambil selisihnya. Oke. Tapi kan juga berarti ide bagus loh. Benar. Cuman agak beresiko kalau yang nggak Kalau kenal. macet akhirnya ya. Macet, dia enggak. Ya udah deh, ya namanya juga bisnis pasti ada resiko-resikonya ini. Nah berarti betul. juga harus persiapan dong ya dengan resiko-resiko yang ada nantinya. Tetap bisnis itu harus ada risikonya. Bukan ada risiko tapi harus ada risikonya. Emang gak ada bisnis yang gak ada resikonya? Nggak ada. Ya? Mau gitu loh, bilang ada kayak Nggak apa ada. gitu. Satu aja. Nggak ada. Gak ada, Nggak ada. sama sekali. Pasti beresiko. Cuman yang kita harus Tapi siapkan, resikonya kecil? kecil atau besar itu tinggal kita memanage-nya. Jadi semua Oke. bisnis pasti beresiko. Tapi kan saya nggak ingin bisnisnya resikonya gede-gede. Oke, kita memanage-nya seperti apa? Gimana caranya? Gitu. Jadi untuk bisnis yang kan kita tahu nih, kalau kita ingin bisnis yang nggak beresiko gede, untungnya juga pastinya Oh ya untungnya juga dikit. Oke, Tapi high bisa risk high nggak? return ya berarti ya. pasti. Nah, kita tinggal mau milih bisnisnya yang untungnya kecil tapi terus, atau untungnya yang besar tapi resikonya dep.
Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Yang terpenting Dicoba. harus mulai berbisnis dari sekarang. Jadi bos untuk diri sendiri. Jadi bos untuk diri sendiri. Jadi barangkali masih takut, aduh nanti ini hasil bisnisnya bisa ngidupin sekeluarga nggak ya sebulan? Kalau misalkan belum yakin, Mindsetnya dirubah. sambil kerja dulu nggak apa-apa, dicoba dulu ya. Namanya juga peralihan. Kalau memang ternyata hasil dari bisnisnya lebih wow, ya kenapa nggak kerjaan sekarang ditinggalin? Ya. Ya kan? Coba. Kamu mau mulai aku coba juga bisnis sendiri. apa? Zero budget. Zero budget. Online pasti saya tahu, pasti mainnya begini terus. Sis. Namanya juga ibu rumah tangga sambil ngelonin anak kan bisa tuh sambil pegang handphone. Usaha tetap jalan ya. Tetap. Walaupun anak nangis, diem dulu sebentar. Dapur tetap ngepul pokoknya gimana caranya. Harus. Oke, terima kasih Mbak Willy Iya. atas informasinya. Moga-moga bisa langsung diterapkan oleh Anda pemirsa. Moga-moga menginspirasi untuk Anda yang barangkali kemarin yang ikut-ikut demo minta kenaikan upah. Semoga bisa menjadi bos untuk diri sendiri. Dan yang pastinya kalau bosnya Cakrawala, Anissa Dewi dan Deris Bastian dong akan hadir setelah jeda pariwara dan akan menghadirkan beragam informasi yang tidak kalah menariknya. Jadi untuk Anda pemirsa tetap bersama kami di Cakrawala.